Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum qawaid fikih nomor 21 sampai dengan 30. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Fazakhirul Miftah dan teman saya Muhammad Miftahuddin. Langsung saja untuk kaidah yang pertama adalah ma hurrima saddan lidzari'ati ubihu lil maslahatir rajihati. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah transaksi yang haram sebab sa'dud dzari'ah bisa diperbolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat. Maksud dari kaidah ini adalah jadi sesuatu transaksi yang haram akibat sa'dud dzari'ah, yakni berarti sesuatu yang bisa menimbulkan kemudorotan. Ini hukumnya bisa menjadi dibolehkan apabila adanya kemaslahatan yang lebih kuat. Seperti hanya diperbolehkan penggunaan kredit card syariah yang berlandaskan kepada prinsip syariah dengan akad hiwalah atau menggunakan akad kafalah wal ijarah dan qard wal ijarah. Dan dalam prinsip sa'dud dzari'ah, penggunaan kredit card seharusnya memang dilarang karena dapat menimbulkan konsumerisme atau bisa menimbulkan pemborosan. Karena ada kepentingan lain, ada kemaslahatan yang lebih utama, lebih kuat, maka diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah kaidah al-huququ la yajuzu fiha illa ma yajuzu fil hukmi, yang mempunyai pengertian bahwa hak tidak bisa ditetapkan kecuali yang ditetapkan oleh hukum. Jadi semua ketetapan hak itu tidak bisa semena-mena, akan tetapi harus adanya ketetapan dari hukum. Seperti halnya menetapkan hak dengan satu saksi pada hutang piutang, itu tidak diperbolehkan karena sesuai dengan ketetapan hukum bahwa saksi itu harus terdiri dari 2 orang. Kemudian penjelasan ketiga yakni al-isyaratu taqumu maqamal ibarati. Maksud dari kaidah ini adalah tanda atau isyarat menduduki kedudukan pernyataan yang diucapkan. Maksud dari kaidah ini adalah sebuah isyarat yang diberikan oleh seseorang seperti anggukan kepala, gelengan kepala, kemudian dengan menunjukkan tangan, itu dapat menempati posisi yang sama dengan pernyataan yang diucapkan. Jadi isyarat-isyarat tubuh itu bisa digunakan sesuai dengan posisinya sebuah ucapan. Dan ini mungkin biasanya bisa
biasa atau biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk transaksi ataupun untuk hubungan sosial dengan orang lain. Dan ini berlaku digunakan sebagai persaksian. Jadi isyarat atau tanda gerak tubuh ini dapat digunakan pada transaksi jual beli, dalam pidana, ataupun bisa digunakan sebagai dalam saksi di pernikahan. Kemudian yang keempat adalah penjelasan tentang kaidah idza zalal mani'u 'anil mamnu', yang mempunyai arti bahwa apabila sesuatu penghalang telah hilang, maka hukumnya yang dihalangi kembali seperti semula. Adapun maksud dari kaidah fikih ini adalah apabila sesuatu perbuatan di situ terdapat mani atau penghalang, sehingga seharusnya perbuatan tersebut bisa terlaksana, kemudian batal akibat dari mani tersebut. Akan tetapi jika mani atau penghalang tersebut telah hilang, maka hukum yang terhalang tersebut kembali sebagaimana hukum semula. Sebagaimana seseorang yang sudah memiliki senisab harta zakat. Jadi ada seorang yang jumlah hartanya sudah mencapai senisab dan diwajibkan untuk membayar zakat. Akan tetapi orang tersebut mempunyai hutang, sehingga hutangnya tersebut menghalangi terhadap keberadaan kewajiban zakat. Karena kekayaan orang yang berhutang seakan-akan bukanlah miliknya dengan suatu pemilikan yang sempurna. Memandang hak kepada orang yang memberinya hutang dan sesungguhnya pembebasan tanggungannya. Dari penjelasan tersebut bahwa bisa disimpulkan bahwa sesuatu kewajiban yang seharusnya bisa dilaksanakan ketika ada penghalang, maka kewajiban tersebut hilang atau bisa dikatakan gugur. Dan ketika penghalang tersebut sudah tidak ada, maka kewajiban yang harus dilaksanakan akan berlaku. Kemudian kaidah yang kelima yakni al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, yang mempunyai pengertian bahwa hukum untuk menjaga sesuatu sama dengan yang dijaga. Kaidah ini berhubungan dengan kehati-hatian untuk menjaga hal-hal yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram. Adapun contohnya adalah seperti seseorang yang berjualan di emperan masjid. Tentu sesuai dengan hukum bahwa haram hukumnya berjualan di masjid. Untuk menghindari perkara yang syubhat, apakah emperan masjid tersebut termasuk dalam masjid atau tidak, maka kehati-hatian dalam perkara tersebut, dalam kehati-hatian agar tidak terjatuh pada perkara yang haram, maka di sini dianjurkan bahwa menjauhi perkara yang syubhat agar tidak terjatuh pada perkara yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahuddin dari kelompok 8.
Kali ini saya akan membahas tentang kaidah-kaidah umum yang nomor 26 sampai 30. Pertama, kaidah nomor 26 yaitu bunyinya dalilu syai' fil umuril batinah yakumu maqamahu. Artinya petunjuk yang atau sesuatu pada unsur-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil. Contohnya seperti apabila ada seorang pegawai yang memegang uang kantor atau perusahaan, kemudian diketahui oleh umum bahwa dia mendadak kaya, padahal dia sebenarnya tidak ada penghasilan lain dari jalan lain untuk mendapatkan harta tersebut. Hal ini bisa menjadi petunjuk awal akan kebenaran bahwasanya dia, seorang pegawai tadi, telah melakukan korupsi dengan menggunakan kewenangannya sebagai bendahara kantor untuk memperkaya diri. Itu salah satunya contohnya. Yang kemudian contohnya lagi, saya seumpamanya memiliki jam. Saya sudah bertahun-tahun memakai jam dan orang itu sudah pada tahu kalau saya memakai jam merek Casio seumpama. Lah, itu bisa menjadi bukti bahwasanya jam tersebut itu memang milik saya karena sudah saya gunakan bertahun-tahun. Itu tadi pengamalan tentang kaidah nomor 26 yang tadi disebutkan dalilu syai' fil umuril batinah yakumu maqamahu. Kemudian kaidah nomor 27 yaitu zikrul ba'di ma la yatajazza ka dzikri kullihi. Menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dibagi seperti menyebutkan keseluruhannya. Ya, contohnya kalau ada suami mentalak istrinya tapi menyebutkannya setengah-setengah, hukumnya itu sama dengan suami tersebut menjatuhkan satu talak, karena talak itu tidak bisa dibagi-bagi. Contoh lain seumpama ada pembunuhan, kasus pembunuhan, kemudian kalau dalam Islam kan ada tebusannya, mati dibalas dengan mati. Tapi kemudian kalau keluarga orang yang keluarga korban itu merelakan, pembunuhannya itu kan berencana, nggak cuma satu pembunuhnya. Kalau dari pihak keluarga korban itu merelakan atau memaafkan salah satunya dari sekian banyak pembunuh, maka itu sama saja keluarga korban memaafkan semuanya, karena nyawa itu juga nggak bisa dibagi-bagi. Ya, jiwa itu kan kalau dia keluarga korban itu keluarga korban memaafkan dari salah satu pihak pembunuh, maka ya pembunuh itu gimana ya, pembunuh jiwanya dijamin, ya jamin semuanya. Kalau sudah menjamin jiwa, nggak bisa hanya menjamin setengahnya saja. Itu contoh yang kedua. Dalil-dalil yang ke-27, kaidah yang ke-27. Kemudian kaidah yang ke-28 yaitu al-hukmul mu'allaq bi syartin la yasiha illa bi wujudi syartihi. Hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, al-hukmul mu'allaq bi syartin, hukum yang dikaitkan dengan suatu syarat la yasiha illa bi wujudi syartihi, tidak sah kecuali dengan adanya syarat tersebut, syarat tadi. Ya contohnya kayak kita sholat lah. Sholat itu kan ada syarat-syaratnya. Sebelum sholat ya wudhu, terus bersuci, harus berpakaian yang bersih. Kalau seumpama kita nggak wudhu, ya otomatis sholatnya nggak sah. Itu seperti itu contohnya. Kemudian yang kaidah ke-29
yaitu man malaka syai'an malaka ma huwa fi daruratihi. Maksudnya barang siapa yang memiliki sesuatu maka dialah pemilik kebutuhannya. Ya contohnya saya punya mobil atau saya punya rumah, saya punya toko. Semua kebutuhan yang ada di rumah, di toko atau mobil saya itu ya saya yang ngurusnya karena saya yang memilikinya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu al-isyaratul ma'hudah lil ahros kal bayan bil lisan. Jadi isyarat yang diketahui yang biasa dilakukan oleh orang bisu itu sama, kedudukannya sama dengan kedudukan orang yang berbicara. Ya, penjelasannya itu sama dengan orang yang dengan lisan. Orang yang tidak bisu itu sama kedudukannya. Isyarat yang biasa digunakan oleh orang bisu kedudukannya sama dengan orang yang bisa berbicara, seperti itu. Ya contohnya kayak orang bisu ketika melakukan transaksi jual beli seumpama di pasar, orang bisu kan otomatis nggak bisa berbicara, pakainya isyarat. Ketika isyarat itu bisa dipahami, itu tetap sah akadnya, nggak boleh haram, itu nggak, tetap sah karena isyaratnya bisa dipahami. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya dalam hal tersebut sebenarnya kembali kepada kaidah asasi, kaidah dasar, yaitu sejauh mana syarat-syarat isyarat-isyarat tersebut itu meyakinkan atau tidak. Tapi kalau memang isyarat yang dilakukan oleh orang bisu itu tidak meyakinkan, maka ya tidak sah. Intinya seperti itu, harus meyakinkan juga. Nggak asal isyarat nggak bisa dipahami, nggak yakin sah, ya nggak bisa. Harus yakin, bisa diyakinkan, meyakinkan dan jelas. Intinya seperti itu, bisa dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.